Selama ini kita diajarkan untuk mengidentifikasi diri kita dengan tubuh, dengan pikiran, dengan emosi. Kita menyebut diri sebagai aku ketika sedang berpikir, sedang merasakan sesuatu, atau ketika tubuh sedang merespons dunia di luar. Tapi apakah itu benar-benar aku? Jika kamu pernah merasa lelah tanpa alasan, gelisah, padahal segalanya tampak baik, atau kosong meski dikelilingi banyak hal, mungkin ada bagian dalam dirimu yang sedang memanggil untuk dikenali. Sesuatu yang lebih dalam dari tubuh, lebih sunyi dari pikiran, dan lebih hening dari perasaan. Dengarkan sampai akhir. Bukan untuk memahami dengan logika, tapi untuk menyentuh kebenaran itu sendiri, yang selama ini ada, tapi terabaikan. Aku bukan tubuh. Tubuh bisa berubah, menua, sakit, lemah, atau menguat. Tapi aku tetap ada meski tubuh terluka, tertidur, atau bahkan hampir mati. Tubuh adalah alat gerak, sarana untuk mengalami dunia. Tetapi tubuh bukan aku. Aku bukan pikiran. Pikiran datang dan pergi. Ia terus bergerak, mempertanyakan, berdebat, menyusun argumen, membuat cerita, lalu mengubahnya lagi. Pikiran tidak pernah diam. Ia memproyeksikan masa depan dan menghidupkan kembali masa lalu. Tapi aku tetap ada ketika pikiran berhenti. Aku tetap sadar bahkan saat pikiran diam. Aku bukan perasaan. Perasaan adalah gelombang yang muncul dan menghilang. Hari ini senang, esok sedih. Sore ini tenang, malam nanti gelisah. Perasaan adalah pengalaman yang bergerak, tidak stabil, berubah-ubah sesuai stimulus. Tapi ada bagian dalam diriku yang tidak terpengaruh oleh naik turunnya perasaan. Ia menyaksikan semuanya. Aku adalah kesadaran. Kesadaran yang mengamati tubuh ini hidup dan bergerak. Kesadaran yang melihat pikiran ini berpikir tanpa henti. Kesadaran yang menyadari gelombang emosi yang datang dan pergi. Kesadaran ini tidak menilai, tidak berkata ini baik atau ini buruk, tidak memihak pada rasa senang atau marah, tidak berpihak pada pendapat pikiran atau suara ego. Kesadaran ini hanya hadir, hanya menyaksikan, tanpa mengomentari, tanpa menghakimi, tanpa menolak dan tanpa melekat. Saat tubuh bergerak, kesadaran menyadari. Saat pikiran melompat-lompat, kesadaran tetap diam. Saat hati terluka atau penuh cinta, kesadaran tetap hening. Kesadaran ini tidak bisa dilukai. Ia tidak bisa dipuji. Ia tidak bisa dihina. Karena ia tidak melekat pada bentuk, nama, identitas, atau cerita apapun. Kesadaran ini bukan hal baru. Ia tidak diciptakan. Ia tidak bisa hilang. Ia tidak butuh pembuktian. Karena ia adalah dasar dari semua pengalaman hidup. Tanpa kesadaran, tidak ada yang bisa disebut sebagai pengalaman. Tidak ada yang bisa disebut sebagai aku. Setiap kalimat yang kamu pikirkan, ada kesadaran yang menyadarinya. Setiap perasaan yang kamu alami, ada kesadaran yang tetap diam. Setiap gerakan tubuh yang kamu lakukan, ada kesadaran yang hadir di baliknya. Dan ketika kamu menyentuh kesadaran ini, kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap hidup. Kamu tidak lagi tenggelam dalam cerita pikiran. Kamu tidak lagi menjadi budak emosi. Kamu mulai mengalami hidup secara utuh, apa adanya, tanpa harus mengubah apapun. Kesadaran tidak membuatmu lepas dari dunia, tapi membuatmu hadir penuh di dalamnya. Tidak membuatmu membenci tubuh, tapi menggunakannya dengan penuh hormat. Tidak menolak pikiran, tapi tidak dikuasai olehnya. Tidak menumpas emosi, tapi tidak lagi ditarik dan dibanting oleh gelombangnya. Di titik ini, kamu tidak lagi menjadi aku yang terburu-buru, gelisah, takut, atau ingin diakui. Kamu menjadi ruang luas yang menampung semuanya dan tetap utuh. Pertanyaan besar muncul ketika seseorang mulai diam, hening, dan menyelami ke dalam dirinya sendiri. Jika aku bukan tubuh, bukan pikiran, dan bukan perasaan, lalu mengapa aku merasa aku ini nyata dan benar-benar ada? Jawabannya terletak dalam mekanisme kesadaran yang terikat oleh memori. Sejak awal kehidupan, kesadaran mengalami sesuatu melalui tubuh fisik. Tubuh menjadi jembatan pertama antara dunia dalam dan dunia luar. Setiap sensasi yang diterima tubuh dicatat sebagai pengalaman. Dan dari pengalaman-pengalaman inilah muncul ingatan, lalu membentuk identitas. Saat masih bayi, kamu belum tahu siapa kamu. Namun seiring tubuh tumbuh,
Suara orang tua menyebut namamu berulang kali, membentuk konsep aku yang berlabel nama, sifat, dan harapan. Pikiran menyerap pengalaman itu sebagai cerita bahwa aku ini anak dari siapa, aku ini baik atau buruk, aku pandai atau bodoh, aku disukai atau ditolak, aku pernah bahagia atau disakiti. Cerita demi cerita ini dikumpulkan oleh pikiran dan dijadikan dasar untuk berkata, inilah aku. Padahal yang disebut aku itu hanyalah kumpulan memori, reaksi, asumsi, dan pembiasaan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun karena kamu terbiasa menanggapi dunia dari sudut pandang cerita itu, identitas itu terasa sangat nyata. Karena kamu percaya padanya tanpa pernah mempertanyakannya. Pikiran menciptakan narasi, dan kesadaran yang belum mengenali dirinya ikut larut dalam narasi itu. Kesadaran menjadi teridentifikasi dengan cerita dan merasa, ini benar-benar aku, ini adalah diriku. Namun, pada dasarnya semua itu hanyalah refleksi, bukan sumber aslinya. Kesadaran tidak pernah salah. Ia hanya tertutup oleh lapisan-lapisan identitas yang dibentuk oleh pikiran. Dan karena kesadaran memiliki kemampuan untuk percaya dan memberi makna, ia bisa meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak absolut. Kesadaran mempercayai bahwa aku ini tubuh, lalu mengalami ketakutan akan kematian. Kesadaran mempercayai bahwa aku ini pikiran, lalu mengalami kekacauan mental. Kesadaran mempercayai bahwa aku ini perasaan, lalu tenggelam dalam luka dan emosi yang tidak selesai. Inilah mengapa identitas personal terasa nyata, karena kesadaran mempercayainya sebagai dirinya sendiri. Namun ketika kesadaran mulai mengamati semua itu tanpa reaksi, tanpa melekat, tanpa ikut berpikir, maka perlahan-lahan lapisan-lapisan identitas itu mulai pudar. Dan satu persatu, kesadaran mulai menyadari yang aku anggap sebagai aku bukanlah aku yang sejati. Aku bukan cerita-cerita itu, aku bukan label, bukan luka, bukan masa lalu. Dan pada titik terdalam, kesadaran mulai mengenali dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia hanya mengamati, ia hadir tanpa identitas, ia nyata tanpa harus menjadi sesuatu. Ia hidup tanpa harus disebut siapa-siapa. Jadi, mengapa aku terasa nyata? Karena kamu tumbuh dengan meyakininya. Karena kamu mengalaminya berulang kali. Karena kamu menghidupkan identitas itu dengan memberi makna padanya. Namun, apakah sesuatu yang terasa nyata pasti benar? Atau hanya sesuatu yang terus kamu ulang sampai kamu tak pernah mempertanyakannya lagi? Kesadaran sejati tidak memerlukan pengakuan. Ia hanya menyala. Ia hanya menyaksikan. Dan ketika kamu hadir di dalamnya tanpa membawa identitas apapun, kamu akan tahu bahwa apa yang nyata selalu hening. Dan di sanalah kamu sesungguhnya berada. Sebelum nama, sebelum cerita, sebelum dunia. Jika bagian dalam dirimu merespons narasi ini dengan diam, atau mungkin dengan getaran yang sulit dijelaskan, maka kesadaran itu sedang terbangun di dalammu. Tulis di komentar jika kamu merasakan sesuatu, meskipun kamu tidak tahu harus menyebutnya apa. Like jika narasi ini membantu menenangkan dan menjernihkanmu. Share ke temanmu yang sedang gelisah dan butuh diam. Dan subscribe jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini bersama kesadaran, bukan kebisingan dunia. Hening itu bukan kosong. Hening itu adalah rumahmu, dan kamu sedang pulang ke sana. Sampai jumpa di kedalaman selanjutnya.